Seorang dai kondang dikabarkan sempat ditahan aparat bea cukai Pelabuhan Batam karena membawa uang tunai 2 koper bernilai 1,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 4 miliar rupiah. Ustadz Yusuf Mansur atau Ustadz yang dimaksud itu pun akhirnya angkat bicara. Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak tahu adanya pembatasan pemasukan uang sebesar 100 juta rupiah. Ustadz Yusuf Mansur atau UYM memastikan uang tunai yang dibawanya bukan hasil tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Ini mah asli duit jamaah. Saya lebih suka minta sama jamaah saya lebih suka meminta langsung dari jamaah pengajian saya. Duitnya adem, duitnya enak tidur, kata Ustadz Yusuf Mansur. Enak sekali dan lancar sekali menjawabnya. UYM membantah pemberitaan yang menyebut bahwa dirinya ditahan dan ditangkap oleh aparat bea cukai Pelabuhan Batam karena membawa uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah yang disebutkan disimpan dalam 2 koper. Diakuinya, pemeriksaan barang-barang bawaan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh penumpang yang baru datang dari luar negeri, termasuk dirinya yang baru bepergian dari Singapura dan Malaysia. UYM mengakui bahwa dirinya memang tidak mengetahui tentang adanya aturan pemerintah mengenai ketentuan wajib lapor jika bepergian dan kemudian kembali lagi ke tanah air dengan membawa uang tunai. Ternyata ada batas maksimalnya, yaitu 100 juta rupiah. Sedangkan isi 2 koper UYM uangnya 4 miliar rupiah, jauh di atas 100 juta rupiah. Itulah kebodohan saya karena saya belum biasa membawa duit seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya jadi pembelajaran buat saya. Terima kasih kepada bea cukai. Begitu kata UYM. Lalu yang banyak menjadi pertanyaan adalah mengenai asal dana tersebut. Terkait besarnya uang yang mencapai miliaran rupiah, Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari sedekah uang rekan-rekannya di Malaysia dan Singapura yang menjadi jamaah pengajiannya. UYM terpaksa membawa uang itu secara tunai karena dirinya bermaksud menghindari munculnya kecurigaan, sakwa sangka atau persangkaan atau suudzon, kecurigaan bahwa dana tersebut disalurkan untuk membiayai kegiatan terorisme di Indonesia. Dana 4 miliar itu oleh UYM digunakan untuk merealisasikan program kerjasama yang digarap bersama rekan-rekan Melayu, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. UYM saat itu menjalankan program wakaf 1 juta Quran untuk 1 juta calon penghafal Al-Quran yang nilainya Rp45.000 per Al-Qurannya. Selain itu, Yusuf Mansur juga mengaku sedang membangun masjid yang memiliki kapasitas jamaah hingga 8.000 jamaah. Sebanyak 8.000 santri rencananya akan memanfaatkan fasilitas ibadah itu untuk menghafal Al-Quran atau mengaji tahfidz. Nah, teman-teman di Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan juga dari Australia, pada naruh uangnya di sini. Mereka naruh uang sedekahnya di aku. Saya lebih suka minta-minta langsung ke jamaah pengajian saya. Duitnya enak, duitnya adem. Begitu komentar Ustadz Yusuf Mansur. Pada kesempatan itu, Ustadz Yusuf Mansur menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan hasil sedekah jamaah untuk kepentingan pribadi. Hasil sedekah jamaah ngaji UYM jumlahnya mencapai 10 sorban besar. Ustadz Yusuf Mansur mengaku hanya mengambil bagian dari uang yang diberikan oleh penyelenggara ceramah. Kalau saya ngomong tentang sedekah, menyeru tentang sedekah, mengajak mereka bersedekah, apa kalimat saya di ujung sedekah? Kalimat saya adalah, saya tidak bawa sedekah ini silakan pakai untuk keperluan di daerah Anda. Yang saya bawa dari bupati. Begitu saya sering bercanda, kata Ustadz Yusuf Mansur. Ente sih jarang lihat aneh ceramah. Kalau aneh ceramah itu bukan sekoper, tapi 10 sorban gede. Itu isinya duit semuanya. Itu duit terus, fulus semuanya. Tidak semuanya, karena ada cincin, emas, serta segala macam, dan bukan 1 tenteng, tetapi 10 tenteng sorban gede. Karena yang hadir di pengajian saya 10.000
sampai 15.000 jamaah tambah Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah, saya bangga banget. Begitu pengakuan Ustadz Yusuf Mansur yang mengaku bangga menjadi penjaga amanah. Menjadi penjaga amanah uang dari jamaah, uang umat. Bangga banget karena alhamdulillah Allah masih percaya sampai sekarang. Begitu penjelasan UYM. Takutnya dibilang fiktif, kejadian ini sama sekali bukan hoax, ini nyata dialami Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2013. Nah, kabar atau berita ditangkapnya Ustadz Yusuf Mansur oleh pihak Bea Cukai Pelabuhan Internasional Batam karena membawa uang senilai 1,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 4 miliar rupiah dibantah oleh Ustadz Yusuf Mansur. Menurutnya, dia bukan ditangkap. Sama sekali UYM bukan ditangkap, melainkan diperiksa, dan itu merupakan prosedur biasa yang harus dilalui. Jadi begini ya capek lah dan repot lah kalau setiap berita dibantah, muncul berita lagi disanggah. Ada pemberitaan kemudian diluruskan. Yang mesti dikoreksi dari awal, dirapikan. Kenapa dikit-dikit kok selalu saja ada pemberitaan negatif? Setidaknya, kalaupun bukan pemberitaan negatif, ya kabar-kabar miring lah. Kenapa tidak dari awal disiapkan antisipasi dini, tidak membuka peluang sedikit pun, sehingga tidak kalau nama UYM disebut, pemberitaannya di media selalu melulu negatif dan miring. Soal duit, soal fulus mulu. Betul tidak? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!